Halo, gue Destia and welcome to Pijar Dedikasi. Kalau dengar kata generasi milenial, kalian langsung kepikiran apa sih? Anti gaptek, kritis, suka yang instan, kecanduan internet? Ternyata nggak cuma itu loh. Milenial menjadi generasi mayoritas pelaku terorisme. Kok bisa ya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, gue kasih paham dulu nih, siapa sih generasi milenial itu? Istilah generasi milenial atau juga bisa disebut generasi Y diciptakan oleh dua pakar sejarah Amerika yang bernama William Strauss dan Neil Howe untuk menyebut mereka yang lahir pada 1980 hingga 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Zaman sekarang dikit-dikit pokoknya dikaitin sama generasi milenial. Gak ketinggalan aksi terorisme juga. Riset dari Center for Detention Studies menunjukkan ada 170 pelaku terorisme. 95% diantaranya adalah generasi milenial. Nah, 51% diantaranya berusia 18 hingga 30 tahun. 29% berusia 31 hingga 40 tahun. 15% berusia 41 hingga 50 tahun. Dan bahkan ada dua pelaku yang masih berusia di bawah 18 tahun. Ngeri banget gak tuh? Para millennials yang jadi pelaku ini rata-rata berpendidikan yang cukup juga loh. Terdapat 53 pelaku yang pendidikan terakhirnya adalah SMA, lalu diploma 1 pelaku, dan sarjana 14 pelaku. So, tingkat pendidikan nggak bisa jadi jaminan seseorang buat nggak terjerat dalam jaringan terorisme. Makanya, waspadalah, waspadalah. Apa sih yang bikin millennials ini pada gabung sama jaringan terorisme? Yuk kita bahas. Dari beberapa teori yang ada, salah satunya ialah Case for Self-Significance oleh Kruglanski, ada 5 faktor kenapa orang bisa terlibat dalam jaringan terorisme. 1. Kepercayaan. 2. Kebutuhan akan ikatan. 3. Efek kekeluargaan. 4. Keuntungan finansial. Dan terakhir adalah faktor keluhan. Berdasarkan hasil riset, kepercayaan menjadi faktor motivasi bagi 145 orang pelaku terorisme. Kepercayaan di sini dimaknai sebagai keyakinan agama atau ideologi yang mendorong seseorang terlibat dalam jaringan kelompok teror. Faktor kedua adalah kebutuhan akan ikatan yang mendorong 29 orang terlibat dalam aktivitas jaringan teror. Kebutuhan akan ikatan biasanya muncul karena pertemanan atau keluarga ketika seorang diajak bergabung dalam jaringan teror. Faktor selanjutnya disebabkan oleh efek keluarga, masalah keuangan, dan masalah pribadi yang ditemukan sebanyak 6,9% dari total pelaku terorisme. Millennials ini kan sering berinteraksi via daring. Masa sih bisa terpapar paham ekstremis berbasis kekerasan lewat internet? Ya bisa lah. 38% pelaku terorisme terpapar dari komunitas seperti pengajian, pesantren, dan madrasah yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Selain itu, ada juga lingkungan pertemanan, ajakan, perkawinan, dan keluarga yang turut berpengaruh. Terus nih, ada 49% pelaku terorisme terpapar lewat media sosial dan website. Nah, dari informasi ini, terbukti kan gak cuma lewat tatap muka aja nih, tapi mereka juga terpapar lewat daring. Lewat platform online seperti Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan WhatsApp. So, access the internet wisely, y'all. Nah, gimana menurut kalian tentang ulasan ini? Ternyata generasi milenial kerap juga ya. Nah, biar kalian gak pada terjerumus nih, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mempelajari ajaran agama yang santun dan saling menghargai dari sumber yang terpercaya. 2. Memperkuat referensi tentang nilai kebangsaan dengan banyak membaca perjuangan dari pendiri negara. Yang ketiga, cek dan recheck informasi biar nggak gampang kemakan hoax. Yang keempat, menyaring informasi atau akun-akun yang diikuti di media sosial. Dan terakhir, peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau ada masalah, jangan lupa konsultasi dengan orang-orang yang terpercaya. Oke, kali ini itu aja yang kita bahas. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pijar Dedikasi biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Destia pamit, bye-bye!